Setelah kemunculannya di tahun 2023 yang lalu, semakin kesini semakin banyak produk baru dari brand Blockis. Terlebih lagi, untuk franchise Transformers, Blockis sampai membuat beberapa lini yang berbeda. Selain Classic Class, ada juga Action Class, Galaxy version maupun Shining version. Karena sebelumnya saya sempat membahas dua kit Classic Class, kini saya pun melanjutkan lini tersebut. Dan yang akan saya bahas ini adalah Optimus Prime dari film Transformers Revenge of the Fallen. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kita unboxing terlebih dahulu kit berikut ini. Memiliki box berorientasi portrait seperti biasa, dengan gambar Optimus Prime di bagian depan. Di sisi kiri terlihat ada senjata, sedangkan di sisi kanan ada close-up-nya seperti ini. Lalu bagian belakang ada informasi lengkap, lalu sisi atas terbalik, gambarnya seperti ini, sedangkan di bagian bawahnya kurang lebih seperti ini saja. Kemudian cara membukanya, bisa kita tarik bagian atasnya kurang lebih seperti berikut ini. Di dalamnya, kita akan mendapatkan kitab-kitab atau kertas petunjuk rakit yang mana ada 3 buah. Lalu di plastik yang pertama, kita akan mendapatkan 2 buah runner. Kemudian di plastik yang kedua dan ketiga, masing-masing plastik berisi 2 buah runner juga. Lalu di plastik yang keempat dan kelima, kita akan menemukan efek serta 3 buah runner. Sedangkan di plastik yang keenam, kita akan mendapatkan sepasang display base. Dan langsung saja kita lihat terlebih dahulu proses rakit cepatnya berikut ini. Memiliki bahan plastik yang empuk, membuat proses rakitnya sendiri sangatlah mudah, bahkan sebenarnya tidak perlu tool atau alat rakit. Meskipun begitu, saya sendiri lebih merekomendasikan untuk merakitnya dengan nipper maupun hobby knife. Lalu untuk hasilnya sendiri, masih bisa dibilang solid, bahkan ketika saya goyang-goyangkan seperti ini, hampir tidak terlihat ada join yang loose atau parts yang rontok. Hanya saja, lengan bawah tangan kanannya agak loose, begitu juga dengan pangkal paha kaki kanannya ini. Bahkan part ini bisa copot kalau diberi tekanan sedikit. Desain maupun siluetnya sendiri bisa dibilang keren, serta cukup akurat, namun untuk proporsinya sendiri agak bantet atau belum sesuai. Memiliki kombinasi warna merah, biru, silver, dan hitam dengan beberapa bagian sudah prepaint corak api yang terlihat cukup keren.
Untuk detailnya sendiri tidak perlu diragukan lagi, karena sangat bagus baik dari bagian kepala sampai bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan untuk memegang senjata ini, kita juga akan mendapatkan sepasang tangan dengan jari terbuka semua, detailnya pun sangat bagus, serta warna silver saja. Cara menggunakannya, tinggal copot tangan yang terpasang, lalu ganti dengan tangan satunya seperti ini. Kemudian untuk senjatanya, yang pertama kita akan mendapatkan Iron Blaster, memiliki bentuk yang cukup unik, detailnya tidak terlalu banyak, serta kombinasi warna silver dan biru saja. Cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke tangannya seperti berikut ini. Lalu yang kedua kita akan mendapatkan sepasang Energon Sword, memiliki bentuk yang keren, detailnya juga lumayan bagus, serta warna clear orange yang cakep. Cara menggunakannya, kita copot armor lengannya terlebih dahulu, kemudian pasang Energon Sword-nya, dan yang terakhir kita pasang kembali ke lengannya seperti ini. Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan display base seperti ini, yang mana tersusun dari dua buah base yang berwarna hitam, serta memiliki dua efek berwarna clear orange yang cakep. Untuk bagian efeknya sendiri bisa kita putar-putar, bisa juga kita pindah-pindah ke lubang lain seperti berikut ini. Seperti biasa, lini Classic Class ini memiliki lampu LED yang tinggal diketuk saja jika ingin menyalakannya. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi lebih dari 12 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Blockys Optimus Prime Rise of the Beast, serta entry grade RX-782 Gundam buatan brand Bandai. Di sini, terlihat bahwa versi ROTF lebih tinggi dari ROTB, namun masih lebih pendek dari kit entry grade Bandai. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, lalu kanan-kiri juga bisa, serta bisa diputar-putar namun hanya sebatas ini saja. Tangannya bisa diangkat ke samping sejauh ini, bisa dibilang lumayan bagus, serta bagian ini bisa digerakkan kanan-kiri. Bagian baunya bisa digerakkan secara bebas karena ball joint, bisa juga diputar 360 derajat seperti ini. Sikunya bisa diputar 360 derajat, lalu ditekuk 90 derajat saja, sedangkan pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat juga. Untuk bagian perutnya, bisa kita putar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Kakinya bisa maju hingga lurus, kemudian ke belakang juga cukup jauh, serta ke samping hanya selebar ini saja. Pangkal pahanya bisa diputar-putar, begitu juga dengan bagian lututnya ini, serta bisa ditekuk namun hanya 90 derajat saja. Bagian pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur sedikit, lalu kanan kiri juga sedikit, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Untuk kesimpulannya, kit Blockys yang satu ini masih bisa dibilang sangat worth it untuk dikoleksi, terlebih lagi karena harganya yang cukup terjangkau. Memiliki bahan plastik yang lumayan empuk, membuat proses rakitnya pun mudah dan cepat, serta hasil yang cukup memuaskan. Meskipun begitu, saya mendapati lengan serta pangkal paha yang sedikit agak loose, dan ada part yang mudah copot. Namun, kelebihan dari kit ini masih lebih banyak, seperti senjata, aksesoris dan efek, serta tentu saja ada LED yang bisa dinyalakan. Di pasaran sendiri, kit ini masih cukup mudah ditemukan, dengan bandrol harga mulai dari 150 ribuan. Tentu saja, saya cukup merekomendasikannya untuk dibeli maupun untuk dikoleksi. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.